Pada saat itu juga Bu Wati ini langsung membuka selimutnya. Saat membuka selimutnya, bum, 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 Bu Wati kaget. Di situ ada ular melingkar tepat di kaki Bu Wati. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Apa Bu? Apa Bu? Pak, ular. Mana Bu? Pak, tadi ada ular Pak, melingkar Pak. Malah justru ini kayak mau ngerayangi ibu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari, biar kalian ini semangat menjalani aktivitas apapun ya. Kalau saya sudah berdoa, mudah-mudahan semua subscriber saya ini sehat. Itu berarti doa saya ini dari hati tulus itu ya, biar semuanya ini sehat. Oke, pastikan semuanya udah absen ya kan, namanya siapa, kotanya di mana ya kan. Setiap hari saya mendoakan kalian mudah-mudahan sehat selalu gitu. Berdoa saya minta sama Allah, sama Tuhan, biar semuanya lancar, semuanya usaha kalian semuanya dan saudara-saudaraku semuanya. Oke, nah pastikan semuanya ada absen. Di cerita kali ini ada sebuah kiriman cerita. Ada seorang anak kecil, ya kan, seorang laki-laki, usianya kurang lebih kelas 2 SMP. Dia mengalami kesambet. Kalian tahu kesambet? Kesambet adalah sama dengan kesurupan. Akan tetapi anak kecil tersebut ini mengalami kesurupan yang tak lazim, yaitu memperkosa keluarganya sendiri hingga meninggal. Boom! Seperti apa ceritanya? Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Boom! Seperti biasa, nama, tempat, toko disamarkan karena dari pengirim meminta seperti itu. Oke, nah semuanya ini udah aman untuk dibawakan. Kejadian ini sudah sangat lama sekali. Ada seorang bocah, ini kelas 2 SMP, kita sebut saja namanya Rizal. Rizal ini hidup dengan bapak, ibu, dan satu kakak perempuannya. Bapaknya kita sebut saja namanya Pak Joko, dan ibunya namanya Bu Wati. Kakak perempuannya ini kelas 2 SMA. Kita sebut saja namanya Niken. Nah, bisa dikatakan keluarga mereka ini sederhana. Dibilang kekurangan enggak, dibilang berlebihan enggak. Jadi sederhana, kecukupan gitu. Nah, bapaknya Rizal yang namanya Pak Joko, ini dia seorang pedagang ayam. Ayam yang memang ayam hidup gitu kan ya. Ada di pasar hewan. Saya akan menceritakan sedikit profilnya si Rizal. Rizal ini memang dari dulu dia suka main bola. Ini membuat Rizal ketika dia ini SMP, ini sudah dimasukkan ke tim senior di kampungnya. Karena apa? Rizal ini bisa main bola dan jago sekali. Sering banget yang namanya golin. Ini membuat orang tuanya ini seneng. Awalnya memang orang tua tidak menyupport. Karena apa? Saat-saat seusia Rizal, orang tuanya ini pengen Rizal ini juga nggak cuma main bola. Akan tetapi diimbangi juga untuk mikirin sekolahnya. Karena apa? Kalau udah main sepak bola, malamnya ini capek ngantuk. Nah, karena di sini Rizal dia juga dapat apresiasi dari tetangga-tetangga ketika Rizal ini ngegolin. Dan tetangga-tetangga juga sering ngomong, Pak, Mas Rizal loh Pak tadi ngegolin segala macam. Orang tua bangga. Dan disinilah diperbolehkan Rizal ini main bola. Nah, Rizal kalau main bola ini sering sekali pulangnya ini menjelang maghrib. Kadang mau isya, sering sekali. Padahal pulang sekolah, dia makan sebentar, setelah itu ambil sepatu bola, dia berangkat ke lapangan. Sering seperti itu. Malamnya ini tinggal capeknya. Jadi itulah yang membuat bapaknya ini kalau seperti ini terus, sekolahnya berantakan. Hingga pada suatu hari yang saya bilang tadi, Rizal ini sering pulang hampir maghrib, menjelang maghrib, atau memang sehabis maghrib, sering seperti itu. Pada saat itu, ini menjelang maghrib Rizal ini pulang. Pada suatu hari nih, Rizal pulang. Kebetulan pada saat Rizal ini pulang, di rumah ini hanya ada Bu Wati. Kakaknya Rizal yang namanya Mbak Niken ini sedang ada acara di sekolahan. Bapaknya juga belum pulang, masih ada di pasar. Tumben, jarang sekali kejadian seperti ini. Rizal ini pulang, ini ditegur ibunya. Le, kamu udah pulang Bang? Rizal langsung masuk. Ibunya ini udah negur. Ibunya sampai ngomong, kamu itu loh masuk rumah gak assalamualaikum gak apa, main selonang-selonong aja. Rizal tidak menggubris. Tumben. Padahal Rizal ini bisa dikatakan anak yang penurut. Anak yang tidak pernah membantah. Anak yang rajin. Rizal ini ketika disuruh siapa kayak gitu gak pernah mau menolak. Selalu nurut. Ini tiba-tiba Rizal berbeda pada hari itu. Tumben sekali. Rizal ini masuk kamar mandi ya kan. Setelah itu Rizal langsung kunci kamar mandi. Ibunya sampai ngomong, itu sepatumu buat dilepas. Masa ke kamar mandi pakai sepatu bola? Rizal cuek di situ. Nah, pada saat itu ibunya ini mendengar azan.
Terpaksa nih, ibunya ini manggil-manggil Rizal. Zal, gantian, ibu mau ambil air wudhu. Rizal tidak ada jawaban sama sekali. Ada keanehan di sini. Zal, kamu kenapa? Kok kamu itu lain loh? Nggak kayak biasa nih loh. Zal, diketok-ketok sama ibunya. Dek. Zal, ibu mau sholat gitu. Ibu mau ngambil air wudhu. Nggak ada suara. Hingga pada akhirnya karena ibunya udah mendengar azan, akhirnya ibunya ini pergi ke sumur. Pergi ke sumur ngambil air wudhu di sumur. Setelah ngambil air wudhu di sumur, ibunya ini sholat. Kan? Ibunya ini sholat ada musola kecil di dalam rumah yang bisa buat sholat bareng-bareng gitu. Nah, disitulah ibunya sholat. Nah, singkat cerita, setelah selesai sholat, ibunya ini melipat mukena yang baru saja ibunya ini pakai. Setelah melipat mukena, tiba-tiba ibunya dikagetkan. Ini Rizal dari arah belakang langsung memeluk ibunya. Zal, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Meluknya ini aneh. Dengan menggerayangi, maaf ya, ini tangannya ini ke arah-arah bagian dada lah segala macam. Tangannya udah langsung masuk ke celana lah. Zal, apa-apaan? Ingat, nah ini ibumu. Jangan kurang ajar kamu. Boom. Anehnya ibunya ini tidak bisa melepas tangan Rizal. Dan tiba-tiba Rizal langsung menjilati bagian leher. Zal, ojo nekat kowe. Durhaka iki jenenge. Pada saat itu ibunya teriak-teriak. Nah, teriak-teriak minta tolong, ya kan? Ini membuat warga yang sehabis mungkin pulang dari musola ini mendengar ada kerumunan orang-orang yang lagi jalan menuju ke rumahnya masing-masing. Ini tiba-tiba mendengar, Mbak, Mas, dengar nggak? Itu kayaknya suara Bu Ati minta tolong teriak-teriak. Lah, iya ya. Ayo kita tolong. Akhirnya beberapa warga, ya, ini langsung menuju ke rumahnya Bu Ati, ke rumahnya si Rizal. Mereka kaget. Kagetnya kenapa? Rizal meluk tanpa menggunakan sehelai pakaian sedikit pun. Rizal ini bugil, sedang menggerayangi segala macam pada saat itu. Tolong. Nah, pada saat itu warga, ya kan, khususnya yang cowok-cowok, ini langsung mendekat dan langsung memegangi Rizal. Anehnya, 3 laki-laki, 3 cowok nih ya, yang dari musola tetangganya, ini terpental. Anehnya, Rizal di bagian mulutnya ini terus-menerus mengeluarkan lendir. Kayak orang di tempat saya ini ngomong iler. Ini keluar terus-menerus, netes terus-menerus. Kayak orang kehausan. Daster Bu Ati ini sampai udah pada robek, ditarik-tarik sama Rizal. Nah, saat itu warga yang tadi laki-laki tadi ya kan, yang megangin terus dipentalin, ini sampai megangin Rizal. Kembali lagi mereka bangkit megangin Rizal agar tidak berontak. Akan tetapi tenaga Rizal benar-benar besar. Ada beberapa ibu juga di situ. Ini saling mengingatkan, Bu, panggil yang lain, Bu, panggil tetangga yang lain. Akhirnya ada lagi nih bapak-bapak juga pada masuk ke rumah itu, megangin si Rizal. Wow, kesambet iki. Iki dudu Rizal iki kesambet. Ada yang bilang seperti itu. Oh, ini kesurupan. Nah, berapa orang di situ megangin Rizal. Ini mereka sampai ngos-ngosan. Rizal benar-benar kuat. Nah, gak lama kemudian Pak Joko ini pulang. Dan pada saat Pak Joko pulang, bingung Pak Joko, lah rumahku rame, ada apa ini? Pak Joko pulang. Pada saat Pak Joko ini pulang kaget melihat kejadian Rizal sedang dipegangin banyak orang. Ini berontak-berontak. Istrinya juga pakaiannya robek-robek sampai kebingungan. Ini bingung, Pak Joko ini bingung. Ada apa ini? Pak, anaknya sampean kesurupan ini, Pak. Hah? Rizal kesurupan toh? Lah ini kayak gini Pak kondisinya. Kaget. Nah, pada saat itu banyak warga yang mengarahkan, Pak, ayo Pak, tak anterin Pak. Kita manggil Pak Husen Pak. Nah, kita sebut saja namanya Pak Husen. Pak Husen ini bisa dikatakan kayak orang pinter. Orang yang tahu akan hal-hal seperti itu. Sering sekali Pak Husen ini dimintain tolong warga. Pasiennya pun ramai sekali. Nah, Pak Husen ini jauh rumahnya, gak deket. Nah, singkat cerita ya kan, saat itu juga kebetulan nih, ini pasien pada saat itu memang belum pada berdatangan. Ini membuat Pak Husen ini langsung diajak, ini langsung mau nih. Karena benar-benar genting gitu kan ya. Pak Husen datang ke situ. Saat itu juga Pak Husen ini membaca doa dan Pak Husen ini memberikan air. Coba diminumkan. Diminumkan dan Pak Husen pun membasahi. Setelah itu Pak Husen ini mencoba berkontak mata. Berkontak mata ke matanya si Rizal. Mungkin ada bahasa yang dilewatkan dari mata. Saat itu juga tiba-tiba Rizal ini setelah dia saling memandang ke Pak Husen, saling tatap menatap. Rizal tiba-tiba melemas. Melemas dan setelah Rizal melemas, Rizal muntah, ya kan? Di situ kayak nasi, kayak apa segala macam. Wah, muntahnya parah dan baunya ini busuk. Singkat cerita, Rizal pun muntah segala macam. Nah, pada saat itu Pak Husen ini bilang, biarkan istirahat. Udah, yo, dia kesurupan. Kalau gitu nanti kalau ada apa-apa hubungin saya aja. Saya juga banyak pasien, saya memang harus bantuin yang lain. Kalau gitu saya pamit dulu. Nah, Pak Husen pun pamit.
Rizal ini sudah menggunakan pakaian segala macam, diangkatlah ke kamar Rizal. Pada saat itu, dengan adanya kejadian itu membuat warga ini pada ngomongin Rizal. Rizal ngeri ya, kok kayak gitu ya tiba-tiba? Iya. Warga-warga ini pada ngomongin seperti itu. Nah, berapa hari setelah kejadian di mana Rizal ini mengalami kesambet, kesurupan, ya kan? Berapa hari kemudian, kurang lebih mungkin 3 atau 4 hari, Rizal ini pulang sekolah. Rizal pulang sekolah seperti biasa. Rizal pulang sekolah, anehnya, yang tadinya Rizal ini udah bener, setiap masuk rumah ini pasti salam, dia tidak mencopot baju sekolahnya, dia langsung menuju ke kamarnya sendiri. Rizal masuk dan menutup mukanya. Anehnya ini menutup mukanya, ini justru malah dengan tas. Tas yang ia kenakan ditutupkan ke muka. Tidurlah si Rizal. Bu Wati sudah sempat ngingetin, Zal ganti baju dulu baru tidur. Rizal diem. Kok aneh sih anak ini? Kemarin udah sembuh kok kayak gini lagi. Ibunya kembali lagi ke dapur. Nah, kurang lebih jam 4 sore, Mbak Niken, kakaknya Rizal yang kelas 2 SMA, ini sedang nyapu. Nah, pada saat itu masuk ke kamar Rizal juga, berniat untuk menyapu lantai kamarnya Rizal. Saat itu juga, Rizal ini melihat Mbak Niken. Dan tiba-tiba kayak orang bener-bener sedang kehausan, yang bener-bener sedang rakus-rakusnya. Rizal ini tiba-tiba mulutnya ini keluar air liur yang sangat banyak sekali. Nah, pada saat itu Mbak Niken ketakutan. Rizal langsung mencopot bajunya. Anehnya baju sekolah yang sedang dikenakan Rizal ini main lepas aja udah, main ditarik. Nah, pada saat Mbak Niken ini kaget. Rizal kamu apa-apaan? Rizal. Nah, Rizal pun langsung memeluk Mbak Niken. Langsung memeluk. Rizal ini udah mencopot pakaiannya Rizal sampai, maaf ya, ini udah telanjang bulat. Rizal kamu apa-apaan? Ibu tolong, ibu. Lah, akhirnya ibunya pun mendengar yang sedang ada di dapur. Oh no, ya ampun Rizal, kesurupan mana caiki? Mata Rizal ini putih semua anehnya. Ya ampun, kok matanya bisa jadi kayak gitu? Matanya ini putih semua. Kok ada cerita kayak gini? Saya sampai mikir, lah kok masa iya kayak gini? Ada kesurupan tiba-tiba mata memutih semua. Ada ternyata. Ini pengalaman seseorang yang dikirimkan ke kita ini. Kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu ketika Rizal melihat Bu Wati datang, Bu Wati ini minta tolong, teriak-teriak tolong. Rizal ini gak takut, justru malah menarik Bu Wati. Dan kedua-duanya ini dibanting di kasur. Dan Rizal ini dengan rakus ini mencopot, maaf nih, sampai beranya ini dilepas semua nih. Baju-baju ditarik sampai pada sobek. Mereka ini sampai menutup dengan bantal, menutup dengan selimut sebisa mungkin. Bu Wati terus-menerus minta tolong, teriak tolong. Bapaknya belum pulang, Pak Joko belum pulang, Pak Joko ini masih di pasar hewan. Nah, gak lama kemudian akhirnya teriakan Bu Wati, teriakan Niken ini terdengar oleh warga. Warga akhirnya berdatangan, lah kesurupan meneto, iyo kesambet lagi. Akhirnya masuk ke dalam warga. Beberapa bapak-bapak ini langsung melerai. Bu Wati dan Niken langsung diberikan selimut sama tetangga. Selimut tetangga yang maksudnya jadinya ya. Diberikan selimut ya kan. Ini langsung ganti baju mungkin. Nah, pada saat itu tetangga ini langsung mengikat tangan si Rizal yang benar-benar kuat sekali. Ini diikat di ranjang tempat tidur Rizal. Terus-menerus seperti itu. Jadi aneh. Pada saat itu Rizal terus berontak. Kurang lebih ya kan. Habis maghrib Pak Joko pulang. Pada saat Pak Joko pulang kaget. Rame lagi, ada apa lagi ini? Pak Joko masuk. Saat Pak Joko masuk ini lihat Rizal ini kacau kondisinya. Nah, pada saat itu beberapa warga juga ngasih tahu lagi. Manggil Pak Husen, Pak, barangkali bisa kesini, barangkali Pak Husen ini sanggup untuk hari ini. Ini Pak Joko langsung ke tempatnya Pak Husen, diantar tetangga. Nah, pada saat itu ternyata Pak Husen sedang tidak di rumah. Istrinya mengatakan, kebetulan Bapak sedang keluar. Saya juga tidak dipesenin apa-apa, Mas. Nanti gini aja, Mas. Nanti kalau Bapak pulang saya sampaikan biar langsung ke tempat Mas. Iya, Bu. Saya minta tolong ya, Bu. Saya pengen Pak Husen ini bisa bantu keluarga saya, Bu. Singkat cerita, setelah Pak Joko pulang dari tempatnya Pak Husen, ya, ini Pak Joko pulang. Anehnya, Rizal ini belum juga sembuh. Matanya kembali memutih. Tangannya ini sedang diikat di ranjang. Dan terus mengeram terus-menerus. Pak Joko bingung ini gimana? Dan ada beberapa tangga ini yang mengatakan, Pak, tundang kayak gitu, oh Pak, panggilin Bapak ini Pak, Bapak. Nah, kebetulan pada saat itu memang orang-orang yang akan tahu hal seperti itu. Ini satu, tempatnya jauh-jauh sekali. Dan rata-rata mereka ini sibuk masing-masing. Boom! Hingga pada akhirnya pasrah.
ibunya Rizal, Bu Wati ini ngomong sama bapaknya, ngomong sama Pak Joko, Pak, mending Bapak tidur bareng Rizal, Pak. Nanti kalau ada apa-apa, biar enak, Pak. Bapak ini langsung tahu. Iya, Bu. Akhirnya Pak Joko ini nemenin si Rizal. Teriak-teriak terus-menerus hingga jam 11 malam. Anehnya, pas jam 11 malam, suara Rizal ini justru malah bukan kayak Rizal, kayak orang lain. Hingga pada akhirnya Pak Joko ini duduk di samping ranjangnya Rizal. Rizal ini tangan kiri kanannya ini udah diikat sama ranjang, sama orang-orang. Anehnya, ini Rizal udah mulai diem, akan tetapi matanya ini melotot, lihat ke atap genteng. Di sisi lain, Bu Wati ini berdoa. Malu juga sama tetangga kok seperti ini. Hingga pada akhirnya Pak Joko pun kelelahan dan tertidur di kursi, jagain si Rizal. Nah, di sisi lain, di kamarnya Bu Wati ini tiba-tiba, ini berapa jam kemudian ini terbangun. Terbangunnya apa? Ini di kaki Bu Wati merasakan kayak ada yang menggerayangi. Apa ini? Kok ada? Nah, pada saat itu juga Bu Wati ini langsung membuka selimutnya. Saat membuka selimutnya, bum, Bu Wati kaget. Di situ ada ular melingkar tepat di kaki Bu Wati. Bayangin kalau kita ini lagi tidur, tiba-tiba ular melingkar di kaki kita. Nah, ini dialami Bu Wati. Pak, tolong Pak. Nah, pada saat itu juga Pak Joko mendengar. Apa Bu? Dan Pak Joko ini kan masukannya. Ada apa Bu? Pak, ular. Mana Bu? Pak, tadi ada ular Pak. Melingkar Pak. Malah justru ini kayak mau ngerayangi ibu Pak. Masa tuh Bu? Bu, jangan keras-keras. Nanti Rizal malah ngamuk lagi Bu. Udah, ibu tidur aja. Biar Bapak jagain Rizal. Iya Pak. Tapi Bu takut Pak. Udah gak apa-apa Bu. Orang gak ada ular kok. Udah tidur Bu, istirahat. Pak Joko kembali lagi nih ke kamarnya Rizal. Jadi di rumah itu ini ada 3 kamar. Kamar ibu bapak, kamar Rizal, dan kamar paling belakang ini kamarnya Mbak Niken. Nah, kurang lebih 1 jam kemudian Bu Wati sudah mulai tertidur. Begitu juga Pak Joko, sudah tidak ada suara. Niken yang sedang tidur ya kan. Ini tiba-tiba Niken ngerasa kayak ada yang gerayangi di bagian, di bagian dada. Niken pun akhirnya terbangun. Saat Niken ini membuka matanya, Niken kaget. Ini yang menggerayangi adalah Rizal. Rizal ini talinya ini udah terlepas. Dan Rizal ini tidak menggunakan baju sama sekali. Padahal tadi sempat sudah dikenakan baju. Tolong Pak. Tiba-tiba pintu kamar tertutup. Tolong Pak. Nah, karena pintunya tertutup dan mulut Niken ini dibungkam, ini mereka ini nggak denger-denger, nggak bangun-bangun. Pada saat itu yang bisa dilakukan Niken hanya memukul-mukul ranjang. Sampingnya ini ada kayunya, ini dipukul-pukul sama Niken. Tolong. Pada saat itu bapaknya dengar, Pak Joko dengar, begitu juga dengan Bu Wati. Pak, apa Pak? Ada apa Pak? Itu Niken Pak. Lah iya Bu, Rizal juga kemana Bu? Nah, pada saat itu mereka langsung menuju kamar Niken, paling belakang, terkunci. Pak, dobrak Pak. Itu pasti Rizal masuk ke situ. Itu siapa Pak yang lepasin talinya Rizal? Bapak nggak ngelepasin Bu. Kok bisa kayak gini? Pak, dobrak, ayo Pak. Berusaha didobrak, burak. Tetap nggak bisa buka. Jadi dikunci dari dalam. Pada saat itu Pak Joko ini langsung ke dapur. Ini nyari alat yang bisa untuk buka pintu. Ketemulah linggis. Nah, pada saat itu Pak Joko memaksa membuka pintu kamarnya Niken ini dengan linggis. Buak. Dan akhirnya kebuka. Mereka tercengang. Saat itu juga Niken sudah tidak berdaya. Niken ini pingsan. Dengan bajunya yang udah robek-robek semuanya. Dan maaf, alat vitalnya ini hancur, berdarah. Dan anehnya, Rizal ini udah tergeletak lemas di lantai. Bu, Niken Bu, Pak, lah kok kayak gini Pak? Wah, panik semua. Nah, pada saat itu juga anehnya, Rizal tiba-tiba memanggil bapak ibunya. Pak, Bu, Rizal takut. Nah, pada saat itu Pak Joko ini meminta bantuan sama warga. Dan akhirnya Niken ini dibawa ke rumah sakit. Dan gak ada satupun warga yang mau dititipin si Rizal. Terpaksa Pak Joko ini mengikat kedua tangan Rizal lagi. Walaupun di situ ini udah mulai jadi Rizal lagi nih. Diikat tetap tangannya di ranjang. Sebelum berangkat nih kan, akhirnya mereka pun berangkat ke rumah sakit. Di situ langsung ditangani perawat.
Dan kebetulan ini harus nunggu dokter. Kita balik lagi nih ke posisinya si Rizal. Di perkampungannya yang memang di situ tempat tinggal Rizal. Di kampung itu kurang lebih ini mau menjelang subuh. Nah, ini para warga ini menuju ke musola. Ada 2 orang perempuan, ya kan? Mereka ini lagi ngobrol asik ini ya kan? Mereka lagi ngobrol asik, nggak tahu menau soal kejadian yang dialami keluarganya Rizal. Nggak ngerti 2 perempuan ini seumuran Niken. Mereka juga sudah membawa mukena mau ke musola. Mereka ini dikagetkan dengan kemunculannya si Rizal yang tidak mengenakan pakaian apapun. Pada saat itu mereka berdua ketakutan. Justru malah mereka saat ketakutan itu, ya kan, mereka ini nggak bisa lari. Mereka ini malah terjatuh saking ketakutan, kaget. Di depan mereka tiba-tiba ada laki-laki, yaitu Rizal tadi, ini tidak menggunakan pakaian sama sekali. Nah, Rizal ini berusaha untuk menggerayangi mereka. Saat Rizal ini mau gerayangi mereka, ini nggak jauh dari situ, ini ada 6 pemuda di kampung itu, ya kan. Ini mereka mungkin habis pesta atau apa. Mereka ini udah pada mabok. Salah satu di antara mereka, kita sebut saja namanya Eksan. Eksan ini tiba-tiba langsung ngomongin teman-temannya, lihat itu, itu bukannya si Rizal. Itu bukannya si Rizal lah, itu lihat mereka ini. Nah, pada saat itu 6 pemuda mabok tadi, ya kan, ini langsung nyamperin. Si Rizal ini langsung dipukul sama mereka, disingkirkan sama mereka. Buah. Akhirnya saat itu juga 2 perempuan tadi yang untungnya ini sampai belum kenapa-napa, ya kan. Perempuan tadi berhasil lari. Mereka ini larinya ke musola dan pada saat itu ini banyak orang di situ. Pak, itu Pak, kami mau diperkosa Rizal, Pak. Boom. Orang-orang langsung pada datang ke situ. Dan saat orang-orang pada datang ke situ, anehnya Rizal mengalahkan ke-6 pemuda itu. Pemuda itu sudah babak belur dan banyak luka cakaran di tubuh mereka. Nah, karena warga amarahnya udah nggak bisa dibendung, ya kan, mereka ini tetap melawan Rizal. Jumlah mereka semakin banyak, ya kan, warga keluar. Rizal ini dipaksa, walaupun banyak yang mental, Rizal ini dipaksa, ini diikat di pohon. Udah ikat aja, bakar aja. Sedangkan bapak ibunya ini sedang bawa Niken ke rumah sakit. Rizal dipaksa, ini diikat di pohon, ya kan, berkali-kali dilemparin batu lah, apalah segala macam. Pak RT menenangkan, udah kalian jangan seperti ini, jangan marahin hakim sendiri. Nah, kita kembali di mana Pak Joko sama Bu Wati sedang menunggu Niken. Nah, di situ nggak lama kemudian, ya kan, dokter ini membawa Niken ke ruang operasi. Karena saat itu dokter belum mengatakan ini Niken kenapa segala macam. Ini dokter belum mengatakan. Dan Bu Wati dan Pak Joko ini langsung nyamperin dokter. Dokter ini keluar dari ruangan, Bu Wati langsung tanya, "Dok, gimana dok anak saya?" "Bu, ini kami sudah menjahit, Bu. Bagian kemaluannya, Bu." Terus anak saya gimana, selamat apa enggak? Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, Bu, ya. Doain mudah-mudahan anak ibu selamat. Saya juga seumur-umur baru ngatasi kejadian seperti ini, Bu. Memang lukanya parah, Bu, di bagian itu, Bu. Dok, ya ampun. Tolong dok, tolong selamatkan anak saya. Bu Wati menangis. Pada saat itu Pak Joko pun bilang sama Bu Wati, "Bu, Ibu di sini dulu sambil nunggu Niken siuman. Bapak pulang dulu, Bu. Bapak pengen nengok Rizal. Rizal ini kan di rumah, Bu. Dan orang-orang gak mau ada yang jaga Rizal, Bu." "Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Pak, nanti kalung Ibu dijual gak apa-apa, Pak. Buat biaya ini tuh apa segala macam tabungan sing seada-adanya. Udah, Pak, jual aja, Pak. Gak apa-apa, Pak. Itu kalung gelang segala macam itu jual aja, Pak." "Iya, Bu." Nah, pada saat itu Pak Joko pulang. Pada saat Pak Joko pulang, Pak Joko kaget. Lihat di kamar, loh, Rizal udah gak ada. Kemana lagi nih bocah? Dan pada saat itu Pak Joko mendengar ada suara orang-orang lagi ngomong di belakang rumah. Pak Joko pun akhirnya ke belakang rumah. Saat Pak Joko ke belakang rumah, Pak Joko kaget. Ternyata Rizal udah diikat di situ, ya kan? Dan di situ udah dijaga beberapa orang. "Pak, ini ada apa lagi, Pak? Kenapa Rizal bisa diikat seperti ini?" Karena Pak Joko nggak ngerti. Mereka pun menceritakan, "Pak, Bapak tahu nggak, Pak? Ini tadi subuh-subuh, ini si Rizal mau memperkosa tetangga kita juga, Pak." "Iya, Pak. Ini gimana coba, Pak? Siapa yang mau tanggung jawab kalau kayak gini?" Tapi anehnya pas saat seperti itu, Rizal ini sadar. Tiba-tiba Rizal ini udah sadar. "Pak, beneran Rizal gak ngelakuin itu, Pak. Beneran Rizal gak ngerti. Yang jelas Rizal ini disiksa terus-menerus, Pak. Rizal lihatnya seperti itu," kata si Rizal sambil diikat ini tangannya. "Allah, kamu ini pura-pura kesurupan. Pinter kamu yo. Nyerangnya anak-anak perempuan kamu ini." Banyak orang-orang yang ngomong seperti itu. Rizal nggak ngerti, Om, beneran Rizal nggak ngerti. Dan di sini Pak Joko nggak bisa ngapa-ngapa. Karena apa? Di situ warga banyak dan kesaksian memang mengatakan seperti itu. Akhirnya Rizal tetap diikat.
Singkat cerita, akhirnya Pak Joko pun sudah menjual segala macam, ya kan, tabungan-tabungan yang berupa emas. Ini untuk membayar biaya rumah sakitnya si Niken. Nah, setelah berhasil dijual, Pak Joko ini langsung menuju ke rumah sakit. Pada saat Pak Joko menuju ke rumah sakit, Pak Joko kaget melihat Bu Wati ini nangis. Bu, kenapa ibu kok nangis, Pak? Kata dokter Niken meninggal, Pak. Niken, kakaknya Rizal ini meninggal dunia. Gak kuat ternyata. Pendarahan terus menerus. Niken meninggal. Ya ampun, kok bisa seperti ini, Bu? Ya ampun. Singkat cerita, hingga pada akhirnya Niken pun dimakamkan. Dan posisi Rizal ini masih utuh di pohon belakang kebun. Dan di mana di situ bergantian. Warga ini jaga Rizal ini bergantian. Nah, Bu Wati ini selalu datang ke belakang, ini hanya mau nyuapin Rizal. Mas, saya tak nyuapin anak saya ya, Mas. Iya, Bu, tapi jangan pernah dilepas. Ini kalau dilepas, dia ini bisa memperkosa satu kampung sini, Bu. Gara-gara dia ini, Bu. Iya, Mas, saya nggak tega lihat anak saya, Mas. Bu, ibu itu mikir, kakaknya Rizal aja udah sampai mati. Dibikin sama Rizal juga kan, dibuatnya sama Rizal juga kan, Bu. Ibu masih belain dia? Iya, Bu. Enggak, Mas, saya yakin ini tanpa sadarnya dia ini kesambet, Mas. Dia ini kesurupan. Surupan yang mana, Bu? Enggak, dia nggak surupan. Karena apa? Pada saat ketemu warga, saat diikat, Rizal kembali kayak Rizal normal, udah. Hingga pada akhirnya ini 7 harinya si Niken. Nah, pada 7 harinya Niken, tetap di belakang rumah ini ada yang jaga. Ada yang jaga nih di belakang rumah, menjagain si Rizal. Takutnya memang Rizal ini kemana-kemana. Ada beberapa warga yang memang menyarankan untuk melaporkan. Wah, ini kasus ini dilaporkan aja. Tapi ada beberapa warga yang pengen mengerti, pengen menyaksikan kesurupannya ini kayak apa. Karena ketika Rizal kesurupan, ini nggak semuanya orang lihat. Gitu hanya, oh yang ini belum lihat, oh yang ini udah lihat gitu. Jadi nggak semua orang lihat. Nah, ini banyak orang yang penasaran. Kayak apa? Terus cara dia melepaskan diri seperti apa? Itu kenapa akhirnya Rizal ini dijaga terus menerus. Nah, di 7 harinya Niken, ini pada malam hari, kurang lebih jam 12 malam, 6 pemuda yang pernah dihajar Rizal habis-habisan. Mereka ini ke belakang rumah, lewatnya kebun. Mereka datang ke situ, ya kan? Mereka ini langsung hajar si Rizal. Pada saat itu memang ada yang jaga. Tapi yang jaga ini kayak biarin. Yang jaga ini ada 3 orang. Ini kayak biarin. 6 pemuda tadi, ini langsung ngajar Rizal. Buah langsung. Rizal ini diajar sampai babak belur, keluarlah darah. Dipukul berkali-kali, nggak bisa ngelawan. Rizal sampai udah ngomong, ampun Om, ampun Mas, ampun. Kurang ajar loh, kurang ajar. Buah. Terus dipukulin. Pada saat itu paginya, Pak Joko ini seperti biasa ngecek Rizal seperti apa, kondisinya gimana, sambil ngasih makan. Dan di sini Bu Wati juga ngasih makan sama orang-orang yang jaga di situ. Bu Wati ini udah terus memohon, Mas, lepasin anak saya, lepasin. Tapi warga nggak mau. Nggak bisa, Bu, maaf, nggak bisa. Selalu seperti itu. Dan pada saat itu juga Pak Joko kaget. Ini melihat Rizal udah babak belur. Sampai di sini Pak Joko ini tanya, ini anak saya kenapa? Nah, pemuda yang jaga, ya kan, ini udah ganti orang. Pemuda yang jaga yang baru, yang pagi, ini udah ganti orang. Nggak ngerti. Dia bilang nggak tahu. Nah, salah satunya ini kayak ada yang nyembunyiin. Mungkin salah satunya ini ada yang tahu. Karena itu kalau jaga ini pasti lebih dari 2 orang. Nah, pada saat itu Pak Joko ini langsung menuju ke tempatnya Pak Husen. Yang orang pintar itu tadi gitu kan ya. Ke tempatnya Pak Husen dan minta tolong. Akan tetapi ternyata Pak Husen ini nggak di rumah. Pak Husen nggak di rumah. Belum pulang. Pergi keluar kota katanya. Hingga pada akhirnya ini Pak Joko balik lagi ke rumah. Di sisi lain, kondisi di rumah Bu Wati itu pada saat itu sedang memasak. Masak siang ini Bu Wati ini. Ya kan? Bu Wati sedang memasak siang ini untuk ngasih makan juga orang-orang yang jaga si Rizal ini tadi. Bu Wati ini sedang masak, tiba-tiba pintu kamar mandi ini kayak ada yang nutup. Brak! Kamar mandi ada yang nutup? Apa Bapak udah pulang lewat pintu belakang? Pak, memang dapurnya ini gak jauh dari kamar mandi. Pak! Nah, Bu Wati akhirnya ngecek ke belakang. Pintu kamar mandi dibuka. Bu Wati kaget. Di situ ada ular melingkar di kamar mandi. Ular. Pada saat itu Bu Wati ini langsung ngambil sapu. Bu Wati ngambil sapu, balik lagi ke kamar mandi. Ular itu udah hilang. Ular itu kurang lebih panjangnya ini 3 meter. Jadi itu besar banget, melingkar.
Singkat cerita, berjalannya waktu, Bu Wati ini nungguin Pak Joko nggak pulang-pulang. Bapak kemana ya? Kok seperti ini? Ibu khawatir. Ya ampun, ini gimana ya? Khawatir. Bu Wati ini khawatir. Di sisi lain ternyata Pak Joko ketika tidak bertemu dengan Pak Husein, Pak Joko pun tanya-tanya orang. Nyari orang pinter, siapa lagi? Entah itu kiai atau apa mungkin, atau yang tahu akan hal-hal mistis atau apa segala macam. Ini Pak Joko ini keliling muter nyari tanya-tanya, nggak pulang-pulang Pak Joko ini. Ini sampai maghrib Pak Joko pun nggak pulang. Setelah Bu Wati ini selesai sholat maghrib, Bu Wati ini berencana mau menatakan makan untuk orang-orang yang jaga Rizal. Begitu juga mau nyuapin Rizal karena diikat terus. Pada saat Bu Wati ini sedang ngambil nasi, Bu Wati ini juga mikir, apa aku lapor aja ini kasus ini. Bu Wati ini pengen lapor ke polisi sebenarnya. Tapi dari warga ini benar-benar menentang. Warga ini pengen menentang, pengen lihat kayak apa lagi pas ngamuknya. Warga ini menyaksikan dan warga ini biar tahu semua. Nah pada saat itu Bu Wati sedang kepikiran seperti itu, dia ini ngambil lauk. Begitu juga dengan sayur yang baru dia masak. Sayurnya ini masih panas. Masih panas, hanya ditinggal sholat aja, baru ditinggal sholat sayur masih panas. Lagi ngambil sayur, tiba-tiba ada yang memeluk Bu Wati dari belakang. Apa ini? Bu Wati kaget. Ada tangan penuh lumpur. Ketika Bu Wati ini berhasil menyingkirkan tangan itu dan Bu Wati ini melihat ke arah belakang, ternyata makhluk tersebut Rizal dan badannya ini penuh lumpur. Anehnya, Rizal pun tidak menggunakan pakaian selai pun, tapi badannya penuh lumpur. Seketika itu juga Bu Wati yang kaget. Ini melempar kuah sayur ini ke badan si Rizal. Akan tetapi tidak merasakan panas sedikit pun. Bu Wati jatuh dan berusaha bangkit. Dia ini lari sambil minta tolong ke warga. Tolong. Barulah warga ini berdatangan lagi. Gimana Bu Rizal? Kambuh lagi? Kita biar lihat kamunya kayak apa. Ada di belakang. Nah, orang-orang masuk lewat dalam rumah. Karena Bu Wati ngomong ada di belakang, ada di dapur. Orang-orang masuk ke situ dan anehnya ini nggak ada siapa-siapa. Ada beberapa orang ini masuk ke dapur nggak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba ada 2 orang yang sudah lari ke kebun ini tiba-tiba teriak-teriak. Pak, Bu, Om, sudah Om, Pak, Bu. Nah, teriak-teriak. Orang akhirnya ke belakang rumah, ke kebun. Pada saat ke kebun, semua tercengang. 2 penjaga, ya kan? Dari warga juga ada 2 orang di situ yang jagain Rizal ini udah meninggal. Posisinya udah gak bernyawa. Denyut nadi ini sudah berhenti. Dan Rizal tidak ada di situ. Lah, ini gimana bisa kayak gini? Lah, ini meninggal Pak. Wah, ribut ini warga di situ. Bu Wati pun juga nggak bisa apa-apa. Bu Wati masih kebingungan dengan kejadian tadi. Tiba-tiba dipeluk dan Rizal ini penuh lumpur. Itu habis maghrib kejadiannya. Nah, akhirnya orang berbondong-bondong nyari Rizal. Ini pokoknya kalau ketemu, udah langsung bakar aja udah. Kita bunuh aja udah. Semua orang nyari. Rizal ini lepas. Nggak tahu kemana. Ini ada cerita kiriman kayak gini, saya mikir, masa iya ada kayak gini sih? Saya sempat mikir yang kayak gitu. Ternyata di kiriman ceritanya ada. Singkat cerita ya kan, setelah habis Isya, Pak Joko ini pulang. Pak Joko kaget. Di rumahnya udah rame, belakang rumah udah rame. Banyak orang bawa kentongan. Pak Joko bingung. Nah saat itu nanya ke Bu Wati, Bu ada apa lagi Bu? Pak tadi Ibu mau diperkosa lagi Pak. Dan saat itu Rizal ini benar-benar penuh lumpur Pak. Dia ini lolos Pak. Lolos bukannya udah ada yang jaga. Dan yang jaga ini meninggal semua Pak, dua-duanya. Ya ampun Bu, beneran Bu? Iya Pak. Sekarang Rizal kabur dan Ibu gak ngerti kemana perginya. Orang-orang mengatakan seperti itu Pak. Ibu gak sanggup untuk ke belakang Pak. Nah pada saat itu memang banyak orang-orang yang di situ, maaf ya, di sini maki-maki keluarganya. Banyak orang-orang yang memaki keluarganya Rizal. Ibu bapaknya ini dimaki-maki. Udah, orang tuanya kayak gitu kok. Udah bunuh aja gak apa-apa. Udah bunuh aja, kita bunuh aja. Kalau ketemu pokoknya bunuh. Bakar aja sekalian. Padahal seperti itu pencarian Rizal. Sampai masuk ke kebun-kebun. Karena pada saat itu benar-benar masih suasana ini kampung banget. Karena ini kejadian udah lama. Udah lama sekali. Nah singkat cerita, berhari-hari udah ini pencarian tidak membuahkan hasil. Entah kemana perginya si Rizal ini. Nah di sini ada beberapa warga juga yang sudah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib ya kan. Di situ udah pencarian juga Rizal, tapi tidak ditemukan. Kemana perginya nggak ada satupun yang tahu. Hingga pada suatu ketika ini Bu Wati bilang sama bapaknya, Pak,
Bapak mending ke tempatnya Pak Usen lagi. Siapa tahu Pak Usen udah pulang, Pak. Ayolah Pak, Bapak ke sana. Iya sih Bu, tapi kok jauh banget ya Bu. Wes nggak apa-apa Pak. Ibu juga pengen nyari. Ibu pengen ikut warga nyari. Walaupun warga ini kalau diajak ngomong ibu ini nggak ada yang nyaut Pak sekarang Pak. Tapi biarin ibu mau nyari sendiri Pak. Biar ketemu Pak. Nah di sini bagi tugas nih. Bagi tugasnya Pak Joko ini ke tempatnya Pak Usen yang orang pintar itu tadi. Kalau Bu Wati ini nyari, masuk ke dalam kebun-kebun nyari, manggil nama anaknya. Rizal nak, pulang nak, ibu nyari nak. Nyari. Siang-siang itu posisinya. Saat Bu Wati nyari, Bu Wati dikagetkan. Di depan Bu Wati ini tiba-tiba ada ular. Dan ular ini persis mirip dengan Bu Wati yang sering lihat, yang sering meneror Bu Wati. Boom. Ular ini lagi. Kamu itu siapa sebenarnya? Saat itu ular ini mau menerkam Bu Wati. Ular itu mendekat ke arah Bu Wati. Jaraknya ini kurang 3 meter. Saat itu juga Bu Wati ya kan melihat ada sebatang kayu ini diambil sama Bu Wati. Ular tersebut ini langsung dipukul sama Bu Wati dan tepat mengenai kepala ular tersebut. Brak. Dipukul-pukul Bu Wati. Saking Bu Wati ini ketakutannya. Bu Wati terus melawan hingga pada akhirnya ular tersebut mati. Penuh darah kepalanya. Bu Wati langsung lari meninggalkan ular tersebut. Nyari Rizal lagi, Rizal nak. Nyari lagi, tapi tidak ditemukan. Tidak ditemukan sama sekali. Balik lagi Bu Wati ke rumah. Di luar rumah warga ini terus mencibir. Hingga pada akhirnya Pak Joko ini pulang. Ini Pak Joko mengatakan ke Bu Wati, Pak Usen tetap Bu nggak bisa Bu. Pak Usen ini masih di luar kota Bu. Beliau ini benar-benar banyak nolong orang Bu. Saya juga bingung Bu. Bapak juga bingung harus gimana lagi. Sedangkan orang-orang sekarang semakin menjauh dengan Bapak Bu. Yang bisa diajak ngomong hanyalah Pak RT Bu. Hanya Pak RT aja nih. Pak RT yang kadang-kadang masih di situ ngasih arahan. Di situ Pak RT juga posisinya bingung, diancam warga juga. Pak RT juga nggak pengen bela sana sini segala macam. Pencariannya Rizal juga sudah dilaporkan gitu kan ya, dilaporkan segala macam ke pihak yang berwajib. Jadi bingung di sini Pak RT posisinya. Sama. Singkat cerita keesokan harinya Bu Wati pun ngomong, Pak, ayo Pak ke tempat Pak Usen Pak. Sampai jam berapapun kita tungguin sepulangnya Pak Usen Pak. Pokoknya kita ke sana Pak. Iya Bu, kita ke sana Bu. Akhirnya Bu Wati dan Pak Joko ini menuju ke tempatnya Pak Usen. 2 jam sudah mereka berdua ini nungguin Pak Usen. Istrinya juga ngomong, ya barangkali hari ini cepet pulang ya Bu. Maaf Bapak kalau ada tamu suka gitu Bu. Dia ini keluar Bu. Kalau keluar ini pulangnya suka 2 hari. Bantuin orang kayak gitu Bu. Iya Bu, tapi saya mau nungguin di sini nggak apa-apa kan Bu? Iya Bu, nggak apa-apa. Bapaknya juga udah sering kesini tapi jarang ketemu ya Pak ya. Maaf ya Pak. Iya Bu, maafin kami kalau ngerepotin. Nggak apa-apa kok Bu. Banyak orang yang sering nungguin Bapak. Nggak apa-apa. Nah ternyata bener. Jam 2 siang Pak Usen pun pulang. Nah itu Bapak pulang. Diceritakanlah semuanya. Pak Usen juga ngomong, iya saya juga udah ngerasa ini ada tamu yang nggak ketemu dengan saya. Pak Usen juga di situ minta maaf. Tapi gimana lagi? Pak Usen juga banyak tamu di situ. Nah pada saat itu Pak Usen bilang, ya udah sekarang ke rumah kalian aja. Saya biar ngeliat, saya biar tahu kejadian di sana bagaimana. Nah hingga padanya ini Pak Usen pun ikut datang ke rumahnya Pak Joko. Sesampainya di rumah ya kan, ini kaget lagi. Ada beberapa warga yang di depan rumah. Lah ini bapak ibunya. Ada apa Bu? Pak Rizal gimana Pak? Bu apa udah ditemukan? Udah Bu, anak ibu itu mati. Kondisinya itu mati Bu. Ngomongnya nggak meninggal tapi ngomongnya mati. Anak ibu mati. Anak ibu terkapar di pinggir sungai. Rizal meninggal Pak. Iya itu di situ pada rame. Kalau pengen lihat pada sana. Nah disitulah akhirnya mereka ngelihat dan memang benar kondisi Rizal itu dengan perut membusung penuh dengan air, kepalanya ini pecah. Entah ini dia lompat lah atau apa segala macam. Mungkin dia lompat dari jembatan kena batu terus masuk ke sungai atau apa. Rizal ditemukan di pinggir sungai dengan kondisi yang parah. Akhirnya Rizal ini mau dimakamkan. Akan tetapi orang-orang ini gak pada mau membantu proses pemakaman segala macam. Terus ngiringin ke makam. Ini gak pada mau. Sampai Pak RT ini mohon, ayolah kita bantu. Ini anaknya juga udah meninggal. Gak ada yang mau. Nah pada saat itu ya kan Pak Joko sendirilah
yang menggali makamnya si Rizal. Karena nggak ada yang mau menggali tanah untuk pemakaman si Rizal. Saat itu balik lagi di situ, kembali ke rumah. Rizal dimandikan segala macam. Dan Pak Joko dibantu Pak Husen juga di situ. Ada Pak Husen posisinya. Akan tetapi Pak Husen ini terus berdoa, terus membaca doa. Entah di sini Pak Husen ini menemukan sesuatu hal yang janggal, ya. Dan pada saat itu memang nggak ada orang yang nolong. Nah, saat itu juga Pak Husen bilang, wes ora apa-apa, gawanen dewi. Pak Joko akhirnya ini mengambil songkro. Songkro milik warga yang biasa digunakan gantian gitu kan ya. Ini milik warga di situ, mengambil songkro dan kerandanya ini ditaruh di songkro. Pak Joko ini membawa jenazahnya si Rizal ini dengan gerobak. Udah ditaruh di keranda, tapi keranda itu dimasukin ke gerobak. Baru didorong. Karena nggak ada satupun warga yang mau, nggak mau. Apalagi udah memakan korban, 2 korban ini meninggal. Tapi di situ nggak ada saksi yang lihat meninggalnya mereka ini kenapa, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Setelah Rizal ini dimakamkan, ya kan, ini kembali pulang, ngumpul di situ. Di sini Pak Joko pun ngomong sama Pak Husen, saya juga nggak ngerti Pak, ini harus gimana? Bapak kesini malah kejadian sekarang kayak gini. Sabar, apa-apa. Boleh saya ngomong, Pak, Bu? Iya Pak, ada apa Pak Husen? Gimana Pak Husen? Meninggalnya si Rizal, itu bukan dia jatuh atau apa. Dia itu dirasuki siluman ular. Dan meninggalnya ini, bukan dia ini lompat dari jembatan atau apa, dia tenggelam atau apa, enggak. Kepalanya hancur. Ini karena ada bekas pukulan. Bu Ati pun langsung akhirnya ingat di mana Bu Ati pernah memukul ular hingga mati ular tersebut. Bu Ati pun ngomong sama Pak Husen, Pak Husen, saya ini sempat nyari Rizal waktu itu. Saya nyari Rizal dan saya ini dihadang ular. Dan seketika itu juga saya memukul kepala ular itu dan itu mati. Saya mau ngomong itu tapi saya nggak enak Bu. Yang ibu pukul itu Rizal Bu. Apa? Ya Bu, ya. Itu dari mata batin saya Bu, lihatnya seperti itu. Saya mau ngomong tadi seperti itu, saya nggak enak. Rizal sendiri ini Bu, ini berarti meninggalnya ini di tangan ibu sendiri. Tambah nangis sedih. 2 anaknya meninggal semua. Dan mereka berdua, Pak Joko Buati ini juga diasingkan dari warga juga. Nggak ada warga yang mendekat. Pada saat itu, sebelum Pak Husen ini pamit, Pak Husen pun menunggu ada sesuatu yang mau dibicarakan. Sebelum saya pulang ada yang mau diomongin enggak? Kalau enggak, ya saya pulang. Tapi saya di sini mau mengingatkan bakal ada bencana lagi. Iya Pak Husen, tapi saya harus cerita dari mana ya? Tiba-tiba keluar dari mulutnya Pak Joko. Bu Ati sampai bingung, ada apa ini? Saya bingung Pak, apa ini ulah saya apa gimana? Kan saya dari tadi nungguin. Mau ada yang dibicarakan enggak? Saya juga masih banyak tamu. Mending jujur daripada bencana ini terjadi. Hingga pada akhirnya Pak Joko pun bercerita. Flashback nih ceritanya. Kita tarik mundur nih. Ini ada apa? Pak Joko kok tiba-tiba mau mengakui sesuatu hal. Nah ceritanya seperti ini nih. Ceritanya baru dimulai. Pada suatu ketika Pak Joko yang jualan ayam di pasar ini sepi. Sering yang namanya sepi. Pada saat itu memang persaingan semakin ketat. Apalagi ayamnya Pak Joko ini sering ada yang ayam sakit gitulah. Jadi menular ke ayam-ayam yang lain. Pak Joko ini bingung. Nah tiba-tiba datang, ini nggak tahu pembeli atau apa. Ini tiba-tiba ngajak ngomong sama Pak Joko. Pak, sing jenenge jualan itu harus pakai topeng Pak. Kalau nggak ditopengin ini susah. Jualan Bapak nggak bakalan laku. Topeng gimana maksudnya Pak? Yo pesugihan tuh. Biar orang ini tertarik. Sekarang itu nggak ada yang namanya jualan ini dengan yang biasa-biasa aja itu jarang Pak. Ada ya juga jumlahnya sedikit. Kalau yang jualan tulus, bener itu sedikit Pak. Terus kalau pesugihan seperti itu nyarinya di mana? Diberikan alamat dan gak lama kemudian orang itu pun pamit pergi. Pak Joko berhari-hari berpikir, apa saya harus datang alamat ini? Apa saya harus datang alamat ini? Nah pada saat itu Pak Joko akhirnya nekat. Bilang sama keluarga, ya kan? Pak Joko ada urusan beberapa hari. Pak Joko mendatangi tempat yang sangat jauh sekali dari daerahnya. Sendirian Pak Joko ini datang.
tempat itu ternyata memang harus jalan kaki. Setelah Pak Joko ini naik-naik angkot ya kan, ini memang setelah itu tanya-tanya sama orang segala macam, harus ketemunya ini memang jalan kaki. Jadi memang pas di jalan raya aja Pak Joko ini menggunakan angkutan. Tapi setelah di perkampungan itu ya kan, yang memang kampung tersebut bisa dikatakan jumlah rumahnya ini sangat sedikit sekali, dilampu dengan jalan kaki. Terus-menerus hingga pada akhirnya ketemu sawah, ketemu perkebunan lah apa segala macam. Masuklah di situ. Nah, pada saat itu ketemu sama juru kunci. Juru kunci pun mengatakan, ini pesugihannya harus bersetubuh dengan siluman ular. Boom! Pada saat itu juru kunci hanya mengatakan, orang ini udah tua. Rambutnya ini walaupun laki-laki, rambutnya tidak disisir panjang kayak rambut cewek tapi banyak ubannya gitu. Saat itu mengatakan, harus tidur di atas batu. Tak jauh dari ini ada batu, kamu tidur di situ. Nanti ada petunjuk apa, ikutin aja. Tapi syaratnya harus yakin. Gak boleh yang namanya ini maju mundur ragu atau apa, enggak. Harus yakin. Dan ternyata benar ketika setelah sesampainya di bebatuan itu, Pak Jokowi ini kaget. Ketika menyingkirkan alang-alang segala macam, dan ternyata benar di tengah-tengah itu, ini ada batu hampir menyerupai cobek, tapi besar diameternya. Nah memang Pak Joko disuruh di situ. Apa yang nanti bakal dirasakan di situ, dimimpiin apa segala macam, didatengin apa, harus tidak ragu, syaratnya itu. Pak Joko pun menuruti. Pak Joko pun tertidur. Saat Pak Joko tertidur, tiba-tiba di alam lain Pak Joko ini didatangi ular berbadan manusia, berkepala manusia. Di bagian badannya ini penuh dengan perhiasan, sangat berkilau. Ini kayaknya mungkin emas atau apa. Ular ini perempuan. Dan saat itu juga ular perempuan tadi ini mengajak bercinta Pak Joko, mengajak bersetubuh. Anehnya saat itu Pak Joko ini gak bisa nolak, gak bisa apa ya. Ini Pak Joko ini mengiyakan, dan Pak Joko ini memohon, saya ingin kaya raya. Hanya itu yang di mulut Pak Joko, saya ingin kaya raya. Apapun yang engkau minta, yang jelas kabulkanlah, aku ingin kaya. Aku gak ingin hidup susah. Hanya itu. Pak Joko pun bersetubuh dengan ular tersebut. Dan anehnya Pak Joko ini kayak bercintanya ini kayak ada di ranjang mewah, penuh dengan ukir-ukiran yang dilapisi penuh dengan emas. Boom! Nah gak lama kemudian setelah selesai bercinta, ular perempuan tadi, ya kan, ini tiba-tiba mengatakan, jika kamu ingin permintaanmu, aku kabulkan. Harus ada satu syarat lagi. Syarat apa? Di situ baru Pak Joko ini ketakutan. Setelah harus mendengar ada syarat lagi, tiba-tiba datanglah ular. Ini berkepala manusia juga. Akan tetapi ini lebih kecil ularnya. Dan ternyata ular tersebut ini anak dari si ular perempuan tadi. Ular tadi ini seorang anak laki-laki. Dan ular perempuan ini mengatakan, dia anakku. Dia juga harus bersetubuh dengan anggota keluargamu. Oh, tidak, aku tidak mau itu. Aku tidak mau itu. Pada saat itu juga ya kan, ini Pak Joko menolak, saya nggak mau melibatkan anak dan istri saya nggak mau. Kamu tidak bisa ingkar. Boom. Nah pada saat itu Joko terbangun. Saat Joko ini terbangun, boom, Joko kaget, Joko bingung. Ini Joko terbangun, ini justru malah pagi hari. Loh, kok pagi? Kok ini udah pagi? Padahal Joko tadi ngerasain ini udah sore. Tapi kok ini matahari malah justru matahari pagi yang muncul. Joko yang ketakutan akhirnya menghampiri lagi. Jadi memang di situ ada gubuk di mana tempat mungkin juru kuncinya itu di situ. Saat itu Joko langsung ketemu sama juru kuncinya, nyari di situ dan pada akhirnya bertemu. Joko hanya bilang, maaf Mbah, saya nggak jadi melanjutkan ini. Tiba-tiba juru kunci itu hanya mengatakan, sudah terlanjur, kamu harus menerima segala resikonya. Udahlah Mbah, saya permisi Mbah, saya pamit. Di situ Joko ini cabut, pergi ketakutan, gak mau melanjutkan. Pada saat Joko ini udah sampai di jalan raya, Joko ini ketemu dengan angkot ini mengantarkan Joko, ya kan? Joko ini pulang, sampainya naik angkot, pindah-pindah angkot juga, ya kan? Akhirnya Joko sampai di rumah. Dan pada saat sampai di rumah, ya kan? Ibunya ini nanya, Buati ini nanya, lah bapak ini dari mana? 3 hari kok gak pulang? Bu, berapa hari bu? 3 hari bapak ini gak pulang. 3 hari? Perasaan gak ada 3 hari. Lah ini hari apa bu? Pak, bapak ini udah 3 hari pak gak pulang. Pas lihat kalender, ya emang ternyata bener. Ternyata selama 3 hari. Padahal perasaan Pak Joko ini hanya baru sebentar. Ternyata ya kan berapa hari setelah kejadian itu, bener. Dagangannya Pak Joko, dagangan ayam, ini sepi.
Ayam ini nggak laku, bahkan banyak ayam-ayam yang mati. Tak lama kemudian ada seorang pengemis tua. Ada pengemis tua, saat itu Pak Joko ini sedang bingung, meratapi kesedihannya. Pengemis tua ini ngomong, "Kowe arep kena musibah, kamu mau dapat musibah." Musibah? Musibah apa? Udahlah, aku bingung kayak gini. Yang penting aku nggak melakukan apapun. Udah, aku nggak mau mengorbankan keluargaku. Saat itu pengemis tadi pun pergi. Pengemis tua. Kembali lagi ke cerita nih, ya kan? Kembali cerita di mana Pak Husen ini yang menanyakan sebenarnya ada apa, ada yang mau diceritain nggak? Nah, tadi udah diceritain semua sama Pak Joko. Saat Buati mendengar pengakuan dari Pak Joko, ini Buati ini kesel. Lah kok Bapak sampai kayak gitu, Pak? Ternyata Bapak ini lakonin seperti itu. Bu, saat itu memang Bapak kalut, Bu. Maafin Bapak, maafin Bapak. Pak Husen pun ngomong, yang merasuki anakmu, yaitu anak dari siluman ular itu, menagih. Karena kamu sudah setengah jalan. Mereka ini gak terima. Anakmu yang jadi korban. Anak laki-lakimu. Pada saat itu, Pak Husen pun sempat keluar rumah. Setelah keluar rumah, Pak Husen ini melihat sudut-sudut rumah tersebut. Dari arah luar. Pak Husen ini keliling, ya kan. Setelah itu Pak Husen pamitan. Saya tak pamit dulu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lagi. Udah, ya. Saya pamit dulu. Pak, tapi beneran Pak, udah nggak apa-apa. Nanti kalau saya udah nggak sibuk, insya Allah saya datang lagi ke sini. Atau kamulah yang main ke sana ya. Iya Pak, saya minta maaf Pak udah ngerepoti. Nggak apa-apa. Pulanglah Pak Husen. Singkat cerita, setelah Buati ini tahu semuanya, Buati ini nggak mau diajak ngomong sama Pak Joko. Bu, Ibu kenapa diemin Bapak? Bapak ini jadi bingung juga Bu. Bu, Bapak ini juga hilaf Bu, nggak ngerti Bu. Udah Pak, udah. Nah, semakin hari, tetangga ini semakin mengucilkan. Hingga pada akhirnya, Buati ini minta cerai. Buati minta cerai. Dan Buati ini pergi meninggalkan Pak Joko. Setelah perceraian segala macam, Buati memilih pergi ke keluarganya. Ke kampung lain yang jauh juga. Pak Joko ini akhirnya hidup sebatang kara. Tapi banyak warga yang akhirnya setelah Pak Joko ini sendirian, banyak warga yang berdatangan. Dengan berjalannya waktu ya kan, dengan berjalan waktu warga udah mulai mau berdamai. Ya kan warga ini datang sering datang ngajak ngobrol Pak Joko yang benar-benar yang kehilangan keluarganya. Nah, itulah akhir dari seorang yang memang melakukan pesugihan. Akhirnya seperti itu. Jadi memang ini saya mengatakan bahwa setiap saya ada kiriman tentang pesugihan, ini banyak yang mengatakan, Mas nggak ada baik efek-efek baik atau kedepannya nanti bakalan gimana. Nggak ada Mas, beneran. Sampaikan Mas di channel Mas Dodo. Banyak kan pengakuan dari pengirim cerita yang dia melakukan pesugihan atau apa. Terus akhirnya cerita ke saya. Ada juga yang memang dia pengen membagikan cerita tapi tidak panjang. Dia hanya mengatakan, iya Mas saya pernah melakukan hal itu. Dan sampai sekarang saya kayak gini hidupnya segala macam, banyak sekali. Jadi memang nggak ada efek baiknya sama sekali. Jangan pernah kita ini pas lagi jatuh-jatuhnya, kita ini akhirnya bener-bener hilang akal sehat, terus kita mau melakukan hal seperti itu. Jangan sampai ya. Nah itulah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita mohon dimaafkan gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita dan sudah saya bacakan. Saya juga mengucapkan mohon maaf juga nih kalau ada salah-salah kata. Kadang saya juga manusia biasa, saya menghafalnya cerita setiap hari kiriman silih berganti terus-menerus makin banyak. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman nih yang mau ngirim cerita caranya gampang sekali. Biar saya mudah untuk menghafal, buat tim saya juga ngafalinya juga mudah, ngerti, paham gitu kan ya. Ini caranya seperti ini. Kalian ketik saja di WA. Ini dikirimnya, ngetiknya ini per paragraf atau per kalimat nih. Per paragraf, per kalimat ketik, ya kan? Per paragraf, per kalimat atau apa gimana, ketik. Jangan diruntut ke bawah. Saya ini malah bingung. Mana lagi nih yang mau disamarkan? Gitu apa? Mas yang ini nggak usah disamarkan, asli namanya yang ini. Ya nggak apa-apa gitu. Sesuai dengan keinginan kalian gitu loh. Yang saya ingin ini cerita aman untuk dibawakan gitu kan. Nah ini yang mau disamarin mana, nama tempat, lokasi atau apa segala macam, monggo silakan. Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 08587043336363 nya 4 kali. Saya ulang 08587043336363 nya 4 kali gitu ya. Kirim ke situ seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian gitu. Biar nggak ketumbuk sama WA lain gitu ya.
Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo YSK Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lancar terus usahanya, sukses. Yang lagi banyak utang ini segera dilunaskan utangnya, amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.